Nggak langsung menjadi PKS. Haleluya. Awalnya saya jiwa baru. Betul ya. Jadi saudaraku, saya diberikan di KKS. Jadi saya mendapatkan pengalaman bahkan firman Tuhan di KKS. Jadi PKS saya masih ada di samping saya, Bapak sendiri yang selalu setia memberikan motivasi bagi saya. Jadi saudaraku, bagaimana guru, begitu juga murid. Haleluya. Jadi saudaraku, di dalam KKS ini kita sangat banyak tenaga yang kita keluarkan. Bukanlah khusus, bukanlah tenaga secara jasmani, tetapi banyak doa, bahkan juga korban, supaya bagaimana saudaraku KKS itu tetap berjalan. Haleluya. Karena kita juga tidak mungkin juga kita berkata di KKS setialah saudara, diberkatilah saudara, tetapi di dalam kita tidak ada. Haleluya. Tidak cocok juga. Jadi saudaraku, harus memang kita kasih makan perut, harus kita kasih makan rohani. Haleluya. Tapi bukan berarti kita menjadi sok pahlawan. Haleluya. Tetapi kita percayalah menjadi pahlawannya Tuhan. Karena ada juga saudaraku, harus kita beli iman orang, jangan kita menjual. Haleluya. Jadi saudaraku, saya mendapatkan pengalaman saudaraku selama saya menjadi PKS, sangat banyak tantangan saudaraku. Bahkan apa yang tidak pernah saya miliki, anggota KKS saya yang belum memiliki. Kenapa saudaraku? Karena itulah kasih Tuhan itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, bagaimana guru, begitu juga murid. Karena waktu saya menjadi anggota KKS saudaraku, sebelum PKS, secara tidak langsung memang Bapak sendiri tidak mengatakan Bapak harus melakukan ini nanti menjadi pemilik PKS, harus Bapak keluarkan uang. Tidak begitu. Tetapi dengan cara Bapak ini dulu kepada saya, itulah yang mengajari saya. Saya dapat melakukan. Haleluya, semampu saya saudaraku. Jadi saudaraku, pada waktu itu saudaraku, saya ingat saudaraku, ada anggota KKS saya. Pada waktu itu saya belum memiliki SIM, baik SIM C, baik SIM A. Tapi anggota saya membutuhkan SIM. Haleluya. Karena memang itulah persoalan mereka dalam rumah tangga mereka. Karena suaminya bisa dikatakan kerja nggak kerja, karena SIM-nya kendalanya tidak ada. Itulah kendalanya saudaraku. Jadi saudaraku, situlah saya memang berkomitmen dengan istri di rumah, supaya bagaimana kita lakukan ini supaya mereka tetap setia. Karena anggota KKS kami ini dulu sudah training saudaraku. Jadi tinggal mengarahkan ke, bahkan sudah masuk training pelayanan. Jadi saudaraku, itulah yang mereka butuhkan. Disitulah saya pikir, saya ini nggak punya SIM, tapi orang yang punya SIM saya buat saudaraku. Tetapi saya percaya semuanya karena pertolongan Tuhan. Jujur saja saudaraku, pada saat itu bukanlah banyak uang saya. Itu kalau ingat saudara, kalau di waktu lebaran haji itu saudaraku, kalau orang jualan di situ panen saudaraku ya. Tadinya untuk 100.000 bisa jadi 1 juta dalam sehari saudaraku. Jadi untuk kami 1 hari itulah kami berikan kepada anggota KKS yang tadi saudaraku. Bagaimana supaya keluar SIM-nya. Jadi harapan kami supaya mereka setia tetap bertumbuh dalam sidang Tuhan ini. Tetapi saudaraku, tidak cukup hanya di situ saja. Banyak lagi rintangan saudaraku, banyak tantangan harus yang kita hadapi saudaraku ya. Jadi harapan saya bagi kita di tempat ini, mari tetaplah kita tetap setia untuk di dalam sidang KKS kita. Jangan kita merasa jenuh atau saudaraku bosan. Begini saja KKS itu tidak ada perubahan, bahkan anggota KKS saya sangat mengeluh. Jangan saudaraku berpikir seperti itu. Haleluya. Kalau ada di tempat ini saudaraku,
kita yang mungkin mengeluh tentang KKS kita, anggota KKS kita, bahkan dengan kebutuhan mereka, jangan kita abaikan. Haleluya. Semampu kita tolong, semampu kita berikan. Saudaraku, itulah yang membuat mereka menjadi setia. Harus memang kita seperti Paulus juga berkata, dengan sakitnya bersalin untuk menyampaikan supaya ada kemuliaan Allah bagi mereka. Itu pun mereka ada juga yang tidak mengerti. Bahkan kita sudah berusaha, sudah memiliki satu pergumulan supaya mereka ada kemuliaan Kristus dalam mereka. Haleluya. Ada tertulis di saudaraku di Galatia 4 ayat 19. Kalau saudara kurang ini coba baca saudaraku. Paulus berkata saudaraku, ya, saking dia susahnya untuk mengarahkan saudaraku, memberikan motivasi bagi orang-orang pada saat sekarang ini kita kepada KKS kita, supaya kemuliaan Allah nyata bagi setiap kehidupan mereka, supaya berkat-berkat terjadi, tercurah di dalam setiap kehidupan mereka. Makanya bilang seperti sakit bersalin saudaraku. Jadi karena kalau yang bersalin itu saudaraku ada 3 macam. Ada normal, ada yang divakum, ada yang dioperasi. Ada dia di bagian mana saudara? Apakah divakum, apakah normal, apa dioperasi? Haleluya. Nah ini kalau yang dipakai yang normal saudaraku, kebanyakan banyak tantangan, banyak pergumulan. Haleluya. Dua gendang ya saudaraku, kalau nggak setia mundur. Jadi kalau yang dipakum juga begitu, karena dia dipaksa. Itu tadi juga kalau nggak bertahan keluar, itu yang dipakum, itu risikonya. Kalau yang dipakum itu kan pada umumnya kan ditarik, dipaksa, saudaraku. Kalau nggak ini bisa jadi bodoh atau pintar. Itu nih kalau yang dipakum. Haleluya. Jadi kalau yang operasi, saudaraku, cuma ini aja nggak merasakan sakitnya. Haleluya. Tidak merasakan sakitnya. Sudah sadar dia udah ada sampingnya. Begitu juga. Seperti itulah sebagian ada KKS. Haleluya. Seperti saudara. Jadi sama seperti yang saya katakan tadi, bagaimana dulu begitu murid. Karena saya percaya saya dilahirkan adalah normal. Bukan ditabung, bukan dioperasi. Jadi itulah saudaraku motivasi saya bagi kita semua. Mari kita tetap setia. Mari kita tetap bertahan di dalam setiap kelompok kita. Bagaimanapun bentuk rupa anggota-anggota kita, sifat, harus kita siap untuk menghadapinya. Haleluya. Mungkin saudara mengatakan, tidak ada waktu kami selalu untuk bertanya-tanya kepada anggota KKS. Kami kerja pergi pagi pulang sore. Tapi kan nggak ada kita di sini pergi pagi pulang jam 12 malam. Kan nggak ada kan? Jadi saudara masih ada lagi waktu untuk katakanlah berkunjung, bertanya bagaimana keadaannya, apa yang dia perlukan. Haleluya. Gak mungkin kita minta mobil saudaraku. Jadi pasti dia juga secara badan nih pastilah misalkan beras, telur. Jadi semampu kita ya. Tuhan pun enggak. Tuhan juga berkata tidak memberikan yang tidak kita tidak mampu. Tuhan tidak melibatkan bagi kita. Seperti itulah pengertiannya. Haleluya. Yang kita mampu ya Tuhan akan mengizinkan bagi kita. Haleluya. Kalau tidak mampu ya sama saja Tuhan mempermalukan kita. Haleluya saudaraku. Prinsip saya begini. Kalau saya berkumpul di KKS, saya berkata saudara begini, saudara begitu, tentang saudara berkata untuk saudara segala macam.
tetapi tidak ada uluran tangan kita. Mana? Saya nggak pede untuk mengatakan sesuatu. Haleluya. Masih pengen saudara saya cerita lagi? Karena pengalaman kakek saya sangat, bisa dikatakan sangat sadis. Haleluya. Ada lagi yang lari malam saudaraku. Yang tinggal cuma antena saja tinggal di rumahnya. Tapi berkunjung, tidak ada lagi orang itu pergi. Tapi tahu saudara, sekarang kehidupannya bagaimana? Tidak ada yang apa, bahkan bercerai. Haleluya. Mereka pasti berganda. Begitu mari kita semua setia. Tidaklah mudah memang memuridkan jiwa, saudaraku. Tetapi sepanjang itu sudah disampaikan, diberikan kepada kita untuk menjadi pemimpin KKS, karena itu adalah tugas amanah, saudaraku. Mari tetap kerjakan. Jangan pernah mundur oleh apapun. Karena saya juga demikian, saudaraku. Mulai gadis saya sudah pemimpin KKS, sampai saya punya anak 3, saudaraku. Anak saya sudah hampir 19 tahun. Saya tidak pernah cuti KKS. Hamil besar, hamil tua, anak 1, anak 2, anak 3, saya tetap jadi pemimpin KKS. Dan saya tetap memiliki KKS yang produktif, yang bisa berganda. Hampir tiap tahun KKS saya berganda, pun semua karena kasih anugerah Tuhan. Berganda atau tidak, saudaraku, semuanya itu di hadapan Tuhan, sepanjang hati kita sungguh-sungguh melakukannya, tidak ada yang sia-sia. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Kami akan membawakan satu pujian. Kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah Yesus, dialah Tuhan sebagaimana pujian kami. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia, kami mau lebih lagi sungguh-sungguh Tuhan kita kenal. Karena kami tahu apa firman berkata, siapa yang bertahan sampai masa kesudahan, dialah yang beroleh keselamatan. Sebabnya Tuhan, kami seluruh hamba-hamba di tempat ini, biar kami terus mengerjakan panggilan dalam hidup kami. Biar kami terus mengerjakan Tuhan Yesus, Tuhan yang keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Dengan kami tetap cinta, dengan kami tetap setia, dengan kami tetap mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhanku. Sungguh kami boleh menikmati hadirat-Mu saat kami datang menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau yang bertahan di atas perjalanan penyembahan kami. Tuhan, Engkau yang hadir merawat kami, menjamah kami pribadi. Ketika kami datang memuji menyembah Tuhan, bahwasanya benar firman-Mu hanya berkata saja rasa tenang hati kami. Daripada Tuhan Yesus kekuatan kami, daripada Tuhan Yesus sukacita kami, daripada Tuhan Yesus berharapan kami. Dan pujilah Allah berharapan Yesus kami. Maka Tuhan sesuai dalam surga. Kalau sudah dari Tuhan Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu yang benar. Bapa nyatakan kuasa bagi kami setiap malam. Supaya kami boleh puas dari kepada Tuhan. Benar-benar kami berganti, benar-benar kami terbuka, benar-benar kami dikuatkan oleh kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa untuk di atas kami. Urapilah firman bagi kami Tuhan. Urapilah Allah yang menyampaikannya. Berbicara Roh Kudus, katakan Tuhan bagi kami. Tawa hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami buka untuk firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami dalam pikiran yang percaya, roh yang buka dan nama tidak sungguh kami terima kasih Yesus, terpujilah Kau di atas
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya saudaraku. Iya. Serasa jauh saudara. Ya, karena saudara kasih di depan kursinya memang saudara kasih sepertinya kita duduk di belakang. Kalau boleh saudara kasih dengan segala hormat saya minta agak bergeser ke depan supaya kita lebih dekat saudaraku. Silakan Bapak Ibu Saudara bergeser ke depan. Iya, jadi nanti kalau saudara-saudara kita ya yang masih menyusul, mereka langsung enak duduk di belakang, gak malu-malu dia maju ke depan. Ya, karena memang saudaraku cuaca saya. Nah, saya pun saudaraku tadi pas sudah berangkat dari rumah Ibu Gembala, saudaraku saya terjebak hujan di tengah jalan Dharma Bakti, persis di depan saudara kasih apotik bertua. Nah, jadi puji Tuhan tadi ada Bapak yang menjemput saya, Bapak Tobit. Terima kasih buat Bapak Tobit. Nah, saudara dikasih Tuhan, semalam saya ditelepon oleh Ibu Gembala. Kebetulan Bapak Ibu Gembala ada mereka KKR di Jambi, saya ada di Berigas. Nah, jadi saudaraku saya ditelepon, gimana Bapak Rahel, bisa nggak besok langsung ke Pekanbaru? Beliau berkata demikian. Saya katakan bisa Bu. Ya, jadi kami nggak terkejar ini karena besok saudara kasih Bapak Gembala melayani KKR di Soek. Nah, jadi mungkin mereka berpikir kalau saudara kasih hari ini mereka balik saudara ke Pekanbaru, besok lagi berangkat saudara kasih ke Soek, tentunya saudaraku bisa jadi terlalu capek. Nah, jadi maka mungkin bisa jadi demikian. Maka saudaraku malam hari ini saudaraku saya diberikan kesempatan untuk kita boleh berjumpa kembali, untuk kita sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudaraku saya percaya kalau minggu yang lalu tentunya saudara sudah menerima firman Tuhan ini yang berbicara berikutnya di sana, iman menghidupkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi saudaraku berarti tidak ada yang lain. Jadi kalau kita saudara kasih supaya hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan hidup, maka kita harus memiliki iman. Nah, jadi kita semua umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan pempet oleh tempat ini, saya percaya tidak asing lagi bagi kita dan saudaraku, kita tentunya semuanya sudah sama-sama tahu dari mana datangnya iman. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di sana di dalam saudaraku berita iman kita atau saudaraku di bahan kita, perihal tentang Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka saudara kasih mengambil satu ketetapan atau keputusan yang berkata, apapun yang terjadi, kami tidak akan mau menyembah patung yang dibuat oleh Tuhan ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka berkata, sekiranya pun Tuhan yang kami sembah tidak menyelamatkan kami tidak akan tetap menyembah patung itu. Artinya saudara, mereka sungguh-sungguh berpihak kepada kebenaran. Haleluya. Nah, karena mereka tahu kebenaran itu saudara kasih tidak bisa ditawar-tawar. Jadi saudaraku, itu sebabnya mereka memiliki keputusan atau ketetapan hati yang mutlak, yang bulat. Mereka berkata, sekiranya pun Tuhan yang kami sembah tidak menyelamatkan atau melepaskan kami dari api itu, kami tidak akan menyembah patung sembahan Tuhan itu. Dan kita melihat saudaraku, oleh saudara kasih keputusan mereka, oleh saudara kasih tindakan yang mereka saudaraku tetapkan, maka suatu kerajaan mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Terjadinya kebangunan rohani. Tetapi saudaraku perlu kita cermati sebaliknya juga. Kalau sekiranya Sadrak, Mesak dan Abednego mengambil keputusan yang salah, maka sebaliknya juga. Dan hari ini dapat kita temui juga di dalam Alkitab kita, yaitu saudaraku bagaimana dengan Lot. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat, kita buka sebentar Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal 2 di ayat yang ke-7, saudaraku, mari Bapak Ibu Saudara, supaya kita sama-sama baca ayat ini. Apakah yang dialami Lot dengan keputusan yang saudaraku dia ambil dalam hidupnya?
2 Petrus pasal 2 di ayat yang ke-7. 1, dapat Bapak Ibu Saudara? Iya, karena saudaraku, akhir-akhir ini rata-rata kita tidak lagi bawa Alkitab seperti ini ya. Sudah masing-masing bawa HP-nya. Jadi makanya saya rindu supaya kita sama-sama baca. Jangan nanti saudaraku, saya baca asik baca Alkitab, saudara asik baca yang lain. Nah, jadi maka kita sama-sama baca ayat firman Tuhan ini. 1, 2 ya. Tetapi ia menyelamatkan orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Kita melihat semua. Firman ini mengatakan, Lot saudara kasih yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kenapa demikian? Karena ketika Abraham sudah berangkat dari tanah leluhurnya Kasdim, dia pun mengajak Lot saudara hidup bersama-sama dengan dia. Dan dikatakan dalam firman Tuhan kitab Kejadian, Abraham pun diberkati, Lot pun juga demikian. Lalu saudaraku, saking banyaknya ternak, karena pada masa itu saudara kasih, ukuran seseorang dikatakan kaya karena mereka memiliki banyak ternak. Saking banyaknya ternak Abraham, demikian juga Lot, maka dikatakan ditemuilah seorang kasih gembala-gembala Lot dan Abraham, mereka berkelahi. Maka saudara Abraham pun berkata, sekarang pisahkanlah diri, pilihlah, kalau engkau ke kanan, aku ke kiri, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Saudara itu dikatakan dalam firman Tuhan. Kalau ayat ini saudara kasih, biarlah saya bacakan kepada kita. Bahwasanya dikatakan di sana, Lot pun melayangkan pandangnya. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan lihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan dan airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, saudaraku, Lot mengambil keputusan, saudara kasih, dia melihat dengan mata jasmani. Dikatakan di sana, saudaraku, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, tadi kita sudah baca bersama di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7, dikatakan Lot tiap-tiap hari menderita oleh orang-orang di sekelilingnya. Jadi demikian halnya dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala ada banyak orang Kristen berkata, mengapa hidupku demikian? Mengapa seperti ini yang alami? Ada banyak orang berkata demikian. Namun sesungguhnya di awal mereka tidak menyadari, mereka sudah salah mengambil keputusan seperti yang dialami oleh dia. Jangan lebih parahnya lagi, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, ketika malaikat Tuhan datang hendak memusnahkan kota Sodom dan Gomora, semua yang kita tahu kisahnya ini, maka Lot pun selalu berkata, janganlah kalian ganggu orang-orang ini, tamu yang datang ke rumahku. Di sini masih ada anakku perempuan. Maaf kata Bapak Ibu Saudara, Lot berkata, yang belum pernah dijamah laki-laki, biarlah mereka kuserahkan kepada dia. Jadi saudaraku, tanpa kita sadari kadang-kala juga keputusan situasi keadaan kita itu bisa mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perkataan kita, dan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Haleluya. Jadi maka dari hal ini harus kita cermati, Bapak Ibu Saudara. Jangan nanti saudara berkata, mengapa ya seperti ini kehidupanku? Mengapa ya masih seperti ini saja? Jelas dikatakan di sana. Sebagaimana dikatakan tadi di awal, saudaraku, saya katakan, bagaimana kita boleh belajar dari iman yang dimiliki oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dapat mengubah dunia karena ketaatannya kepada Tuhan. Nah, saya katakan tadi kebalikannya juga terjadi terhadap Lot. Lot dia memilih saudara kasih dengan memakai saudara melihat dengan mata jasmaninya. Sehingga saudaraku, kalau kita terus ikuti kisah daripada Lot,
maka saudaraku sangat-sangat saudara kasih tidak baik. Jadi maka ini saudaraku, keturunan Lut dari anak-anaknya dihasilkanlah saudara kasih orang-orang Moab dan Bani Amon yang menjadi musuh, bahkan dimusnahkan oleh Tuhan Allah karena mereka menyembah berhala. Dan saudara kasih keturunan Lot dari anak-anaknya, mereka ini dikatakan adalah orang-orang gunung, karena mereka pada saat itu kota Sodom dan Gomora dimusnahkan, mereka lari ke gunung. Orang-orang yang tinggal di gua-gua. Jadi maka itu Bapak Ibu sudah, pada malam hari ini saudaraku, kita kembali saudara kasih diingatkan bagaimana saudara kasih tentang kisah Abraham. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu Tuhan membawa dia keluar dari kemahnya supaya dia melihat janji Tuhan. Artinya saudaraku, kalau bisa jadi Abraham, ketika Tuhan Allah berfirman kepadanya, engkau akan menjadikan menjadi bapa banyak bangsa. Saudaraku, Abraham bisa jadi suatu dengan seiring berjalannya waktu. Dia selalu kasih berkata kepada Tuhan, engkau berkata Tuhan, aku akan memiliki keturunan. Nyatanya nanti hambaku yang ada di rumah ini, dia yang akan menjadi ahli waris semua pemilik daripada apa yang kumiliki. Saudaraku, terkadang memang dalam hidup kita ini demikian. Seiring dengan berjalan waktu, saudaraku, maka saya katakan kepada umat Tuhan yang ada saudara kasih di Bukit Kesuma, kita ini masih ronde pertama kalau ibarat petinju. Saya katakan, karena pelayanan ini baru dimulai bulan 5 kemarin, saya katakan. Jadi berarti kita ini sedang masih ronde pertama. Mari kita terus pertahankan sampai ronde terakhir, saya katakan. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara umat Tuhan di tempat ini. Sekarang posisi kita sudah ada di ronde yang keberapa ini. Kita melihat kalau saudara kasih di layar televisi, kalau kita menyaksikan suatu pertandingan tinju, kadang-kadang di ronde keempat mereka pun sudah mulai ngos-ngos. Demikian halnya Bapak Ibu Saudara yang dialami Abraham. Saudara bisa jadi seiring berjalan waktu, dia berkata, Tuhan bagaimana kan kau berkata, aku akan memiliki keturunan, sementara aku belum punya anak. Maka saudaraku, Tuhan pun mengajak dia. Dikatakan saudaraku, di dalam saudara kasih berita atau bahkan kita, Tuhan membawa dia keluar dari kemahnya untuk dia saudara kasih melihat kembali janji-janji Tuhan itu di dalam hidupnya. Jadi memang maka dari itu Bapak Ibu Saudara, hal ini saudaraku bisa juga kita alami di dalam hidup kita ini. Ketika kita tetap saudara kasih memiliki sebagaimana dikatakan iman menghidupkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan lepaskan hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Supaya kita, saudara, kita semua di tempat ini boleh tetap bertahan mengakhiri ronde sampai yang terakhir. Haleluya. Jangan waktu ronde pertama begitu semangatnya. Saya katakan saudara begitu semangat. Saudara, tadi ada ujian kita. Ya, walau badai dikatakan. Nah, bisa jadi saudara pada saat cinta pertama kasih mula-mula, ya itu diterus. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikatakan kepada kita, Tuhan membawa dia keluar dari Abraham. Saya bacakan kepada saudara Kejadian pasal 15 ayat 4 sampai 6. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Jadi kembali saudara kasih Abraham diingatkan, apakah dia masih beriman? Apakah dia masih percaya? Apakah dia masih yakin? Sebagaimana dikatakan firman Tuhan Roma pasal 4 ayat 17, Tuhan Allah yang sanggup menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadikan. Saudara demikian hanya juga. Maka saudara Tuhan Allah membawa Abraham keluar.
sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita sebagai kasih yang mau Tuhan, kalian Tuhan di tempat ini, apakah sampai saat ini kita masih tetap mempercayai firman Tuhan? Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayat ini juga saudara sudah sering kita dengar. Dikatakan Matius pasal 6 ayat 23, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya saudara, kenapa dikatakan kita harus mencari Tuhan? Saudaraku, apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi problem dalam hidup saudara, jangan cari yang lain-lain, tetapi carilah Tuhan. Haleluya. Karena memang Dia Tuhan satu-satunya yang sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kita ini, tidak yang lain. Maka jangan cari saudara kasih manusia, atau jangan cari dukun, jangan cari pelaris. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan. Haleluya. Inilah juga yang diingatkan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, supaya apa? Dia mencari Tuhan yang dia sembah, dia mencari Tuhan yang berjanji kepadanya, dia mencari Tuhan sebagai kasih yang akan menggenapi janjinya kepada. Kadang-kadang memang Bapak Ibu Saudara, situasi keadaan kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita pun bisa jadi, saudaraku, oleh perkataannya, itu bisa membuat lemah semangat kita. Itu bisa membuat saudara kasih kita kurang begitu bergerak, bersemangat. Itu makanya saya katakan tadi, apapun yang menjadi problem saudara dalam hidup, jangan cari yang lain, tetapi carilah Tuhan. Saudara, sama halnya juga seperti saudara dikatakan di sana wanita yang berdalam 12 tahun. Saudaraku, dia tidak bertindak sesuai dengan apa saudara kasih yang dia tidak percaya, tetapi dia bertindak sesuai dengan apa yang dia percaya. Dia bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia bertindak sesuai dengan apa yang dia dengar melalui firman Tuhan. Maka kita melihat dikatakan firman Tuhan. Saudaraku, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya telah sembuh. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya malam hari ini juga, bagaimana suatu cara pandangan kita akan firman Tuhan. Ketika saudaraku kami ada di pulau, maka saudaraku waktu itu tahun 2012, saudaraku saya ikut kuliah di sini Pokok Anggur. Maka saudaraku, untuk saya bisa mengikuti jadwal kegiatan perkuliahan, saya kerap kali naik pesawat Susi Air. Nah, saudaraku, ternyata Susi Air itu saudaraku tidak sama dengan pesawat-pesawat yang besar, Boeing. Karena dikatakan saudaraku, pesawat Susi Air itu hanya 1 tingkat dia di atas awan, sementara kalau pesawat Boeing 2 tingkat dia di atas awan. Maka begitu dia saudara kasih lepas landas, kita bisa melihat saudaraku rumah, lautan, kebun-kebun. Tetapi semakin dia tinggi, kita pun melihat rumah itu makin kecil, bahkan hampir tidak terlihat. Kenapa? Karena kita sudah jauh ada di atas. Begitu juga halnya Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Ketika kita selalu semakin tinggi, memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan melihat semakin kecil persoalan itu. Tuhan kita yang semakin besar. Haleluya. Ini harus saudara kasih benar-benar kita miliki. Karena ketika kita selalu melihat terus persoalan, melihat terus masalah, sama halnya saudara kasih seperti kejadian ketika Musa mengutus 12 pengintai saudara untuk melihat tanah Kanaan yang akan mereka masuki. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat 10 orang di antara 12 pengintai itu, mereka melihat persoalan yang besar, mereka melihat tantangan yang besar ada di depan mata. Karena apa saudara kasih, mereka melihat masalah, mereka melihat saudara kasih persoalan tantangan. Bukan mereka melihat Tuhan yang sudah berjanji yang akan menyerahkan tanah Kanaan itu kepada mereka.
Jadi saudara-saudaraku, begitu halnya surga kasih yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka sudah diselamatkan Tuhan dari tanah perbudakan. Mereka sudah dibebaskan, saudara. Tetapi mereka tetap memiliki cara pandang yang salah akan Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka, akan firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada hamba-Nya dari Musa suatu saat. Begitu halnya juga dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara malam hari ini kita ingatkan bagaimana cara pandang kita sebagaimana bangsa Israel. Saudara, Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari perbudakan. Artinya mereka sudah menjadi orang-orang yang berbeda. Tetapi saudara, satu hal, mereka yang belum mengalami surgasi perubahan dalam hidupnya, yaitu cara pandang mereka yang belum berubah, sehingga mereka tidak dapat menikmati Tuhan dan mujizat-mujizat. Jadi ternyata orang-orang yang datang ke gereja pun, yang sudah beribadah pun, yang sudah melayani sekalipun, saudara beri kasih Tuhan, kalau saudara kasih cara pandang dia akan Tuhan, akan firman-Nya belum diubahkan, bisa jadi mengalami hidup seperti bangsa Israel, tidak mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak mau kita mengalami hal ini. Tuhan tidak mau saudara kasih kita bertahan dalam hal demikian. Karena itu saudara kasih lama-kelamaan membuat saudara kelak jenuh, bosan, tidak bergairah, tidak saudara kasih tertarik lagi. Tetapi ketika saudara kasih hari lepas hari seperti yang saya katakan tadi, semakin naik, semakin meninggi, maka saudara kita melihat persoalan itu makin kecil, persoalan itu makin tidak kelihatan, masalah itu makin tidak kelihatan, kuasa Tuhan yang semakin besar, karena Tuhan yang mengangkat kita semakin naik, sebagaimana dikatakan pujian kita, yang angkat kita terbang tinggi seperti raja. Haleluya. Jadi saudara, kesuapnya dikatakan di sini. Kadang-kadang saudara, mungkin ada orang berkata, ya dalam hal apa bangsa Israel yang belum diubahkan? Nah, ketika mereka disuruh untuk melakukan firman Tuhan, mereka tidak taat dan menolaknya. Jadi demikian halnya juga dalam hidup kita ini. Bagaimana saudara dengan ketaatan kita dan firman? Kalau saudara mau tersinggung sakit hati dengan saya, silahkan. Bagaimana dengan ketaatan saudara akan firman Tuhan? Contohnya hal persetujuan. Nah, kadang-kadang saudaraku, sama halnya seperti masa pemerintahan Presiden kita Bapak SBY. Ini sudah sering saya perkatakan di tempat itu. Ibu-ibu banyak saudara kasih datang demonstrasi ke Istana Negara. Turunkan BBM, turunkan sembako, turunkan BBM, turunkan sembako. Mereka saudara kasih mengatakan gel-gelnya demikian. Itulah saudara permintaan mereka melakukan demonstrasi. Lalu di tengah-tengah demo yang saudara kasih, begitu banyak orang datang demo ke Istana Negara. Ada seorang wartawan menjumpai saudara itu. Bu, apa tuntutan demo ini? Kami mau supaya BBM diturunkan dan juga harga sembako diturunkan. Oh begitu ya dia tuntutannya. Nah Bu, bagaimana dengan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia? Terdiam dia. Kadang-kadang juga Bapak Ibu Saudara, umat Kristen juga banyak begini, menuntut hak, tetapi kewajibannya terhadap Tuhan bagaimana? Itu sebabnya dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya bangsa Israel, saudaraku, dikatakan mereka disuruh melakukan firman Tuhan, mereka tidak taat dan menolaknya karena cara pandang mereka akan firman Tuhan itu belum diubah. Masih banyak mereka beranggapan kalau mereka memberi atau mengembalikan persekutuannya akan semakin hidup kekurangan. Saudaraku, padahal firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Saudaraku, semalam waktu kami perjalanan dari Bukit Lesuma ke Belilas, kami singgah di rumah makan. Saudaraku, persimpangan kita mau ke Rengat, itu ada simpang 3, mau ke Belilas, mau ke Pekanbaru. Kami singgah di situ makan siang.
Lalu saudara mungkin sering lihat itu ya, kalau di rumah makan kan ada kotak itu disediakan, kotak yang dibuka sedikit di atasnya, ya, untuk memasukkan sesuatu. Lalu dibuat di sana, di kotak itu, orang yang memberi akan diberi. Saya katakan kepada istri saya, Mama, kan itu, mereka pun sudah buat juga seperti itu. Tetapi kadang-kadang saudara masih banyak orang Kristen pola pikirnya tadi, cara pandang mereka tadi akan rumah Tuhan itu belum diubahkan dalam hati. Sama halnya juga bangsa Israel, saudara. Yang sebenar-benarnya kita tahu, Tuhan Allah sudah mengangkat mereka, sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tetapi ketika Tuhan Allah berfirman melalui hambanya Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, mereka menolak firman tersebut. Sampai-sampai mereka bersungut-sungut mengata-ngatai Musa, sampai-sampai mereka berkata, Musa, kami mau kembali ke Mesir. Mari kita pilih salah seorang di antara kita yang menjadi pemimpin supaya kita pulang ke Mesir. Coba saudara. Karena itu tadi pola pikir mereka, cara pandang mereka akan firman Tuhan itu belum diubahkan. Jadi saudara-saudaraku, kita juga umat Tuhan di tempat ini. Jangan seperti saudara im-im yang saya katakan tadi, semata-mata mereka hanya menuntut hak. Tetapi kewajiban mereka, bagian mereka. Dan sering kita mendengar hamba-hamba Tuhan berkata, tidak semuanya bagian Tuhan. Ada bagian Tuhan, ada juga bagian kita. Haleluya. Jadi maka itu saudaraku, di sana dikatakan, sebagaimana juga seorang yang sakit kusta. Pada zaman itu saudaraku, kalau kita melihat di dalam Alkitab, seorang yang sakit kusta, dia orang tersebut akan dikucilkan, dan dia akan berjalan selama menundukkan kepalanya, rambutnya akan terurai kalau dia perempuan. Lalu dia berkata, najis, najis, supaya apa? Jangan ada orang-orang yang mendekat kepada dia. Saudara, ketika dia tahu Yesus itu surah kasih dia dapat menyembuhkan, di hatinya dia punya pemikiran, Tuhan pun bisa jadi juga akan mengucilkan aku. Tuhan itu pun bisa jadi akan menjauh daripada. Tetapi nyatanya, sesuai yang dikatakan dalam firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, untuk ayat ini supaya kita sama-sama baca dalam kitab Mazmur 51 ayat 17. Mazmur pasal 51 ayatnya 17. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Ya Tuhan. Salah, tidak tepat. Sebentar. Ayat 19, bukan ayat 17. Salah. Ayat 19. Mari kita ulang Bapak Ibu Saudara. 1, 2 ya. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan renuh. Dia akan kau pandang. Nah, bisa jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang sakit kusta tadi hatinya hancur. Dia merasa tidak ada lagi orang yang peduli kepada dia. Dia merasa surga kasih sudah diasingkan, disisihkan. Kalau bahasa yang lebih surga kasih gampang kita mengerti, bisa jadi dia sudah dianggap sampah masyarakat. Nah, saudara, tetapi dikatakan di sana, Matius pasal 8. Saya katakan kepada saudara, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kalau Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau,
Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi dirimu. Kita melihat dari ungkapan perkataan daripada yang penyakit kusta ini. Jelas dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang memang juga dalam hidup kita ini kita mengalami hal yang sama. Maka dikatakan dari dalam Mazmur pasal 51 ayat 19 kan, Tuhan menginginkan korban. Dikatakan di sana, adalah hati yang hancur, hati yang lembut, saudara. Dengan tujuan apa? Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hidupnya. Dengan tujuan apa? Supaya kita mengakui sesungguh-sungguhnya di atas segala-galanya ada Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Jadi maka itu saudara dikasih Tuhan. Sebab dari katakan kepada kita di sini, sebagaimana saudara kasih kita kembali kepada kisah Abraham. Bisa dikatakan saudara kita sudah baca tadi, Abraham merindukan keturunan. Abraham memang merindukan seorang anak, dan berkata itu adalah hal yang wajar. Wajar saudara. Namun saudara, Tuhan sudah melihat ke depan apa yang akan terjadi atas keturunan Abraham, yaitu untuk memiliki tanah-tanah. Jadi artinya segala sesuatu yang kita minta, saudaraku, Tuhan sudah melihat apa rencana ke depan akan permintaan kita terus. Untuk apa dia ke depan? Makin membuat saudara makin jauh dari Tuhan kah? Makin membuat saudara semakin saudara kasih tidak lebih serius lagi, tidak sungguh-sungguh lagi kan? Jadi artinya saudara dikasih Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mau dengan menjawab doa kita. Tetapi yang Tuhan mau saudara, sebagaimana halnya saudara yang diminta oleh Abraham, dikatakan di sana, Tuhan memikirkan saudara kasih apa tujuan, apa saudara kasih langkah ke depan. Dan sebagaimana kita tahu, ketika Abraham meminta anak kepada Tuhan, maka Tuhan sudah punya saudara kasih rencana atas seorang anak tersebut untuk memiliki tanah-tanah. Namun dikatakan di sana, sebelum Tuhan memberitahukan ini, semua apa yang terjadi ke depannya, Tuhan menyuruh Abraham terlebih dahulu membawa korban persembahannya kepada. Begitu juga halnya dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita mengetahui, supaya kita benar-benar menikmati, supaya kita benar-benar mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Maka dengan demikian kita melihat betapa indahnya, betapa luar biasa, betapa saudara kasih-kasihnya Tuhan akan mengenapi janji. Jadi maka Tuhan katakan kepada Abraham, kita baca ayat ini, Kejadian pasal 15 ayat 8 sampai 14. Kejadian pasal 15, 18. Di ayat 18 sampai dengan ayat 8 sampai dengan 14. Kejadian pasal 15. Mari kita baca bersama, mulai ayat 8 sampai dengan 14. 1, 2, ya. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukuk dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotongnya 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidulah Abraham dengan nyenyak, lalu
lah meliputinya dalam berita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun. Ketika Abraham mempersembahkan korban, hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara. Ketika Abraham saudara kasih mempersembahkan kurban kepada malaikat-malaikat yang datang saudara untuk saudara kasih melihat keberadaan kota Sodom yang sebenarnya. Saudaraku, setelah mereka saudara kasih dijamah oleh Abraham, maka saudara kasih malaikat itu berkata, kita juga harus beritahu hal ini kepada Abraham. Nah, di sanalah Abraham meminta, saudaraku, sampai beberapa kali dia berkata, sampai dia berkata saudara kasih di akhir permintaannya, sekiranya Tuhan ada 10 orang benar, apakah engkau memusnahkan kota itu? Jadi ternyata saudaraku, ketika kita membawa korban kita, ketika kita saudara kasih menghidupkan hubungan kita, persekutuan kita terhadap Dia lebih baik lagi, Tuhan akan menyatakan segala maksudnya, rencananya dalam hidup kita ini masing-masing. Haleluya. Ini yang harus kita lihat. Pola pikir kita, pola pikir demikian. Nah, kalau kita melihat contoh yang lain di Alkitab, saudaraku, dalam perjanjian baru dapat kita temui di sana saudara kasih perwira di Kapernaum. Saudaraku, dikatakan dalam firman Tuhan perwira ini dia ada saudara kasih bawahannya 100 orang. Berarti dia komandan. Lalu saudaraku, dikatakan firman Tuhan, salah seorang daripada hamba perwira ini sedang sakit. Kalau zaman dahulu saudara kasih hamba itu sama dengan budak. Pada masa itu saudara, kalau dikatakan budak, nyawanya pun itu saudara kasih sebenarnya sudah diserahkan ketika dia sudah dibayar oleh tuannya. Sebenarnya saudara, bisa saja perwira ini menyuruh salah seorang prajuritnya atau anggotanya untuk selalu pergi menjumpai Yesus. Dia berkata, sini, kau pergilah ke sana, jumpai Yesus. Panggil dia, bawa dia ke sini, supaya dia berdoa untuk membantu. Tetapi saudaraku, perwira di Kapernaum ini tidak melakukan demikian, tetapi dia sendirian pergi. Maka kalau kita lihat saudara kasih dalam firman Tuhan, saudaraku, Tuhan Yesus pun heran dengan iman orang tersebut. Ketika dia datang saudaraku menjumpai Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, salah seorang hamba-Mu sedang sakit, sembuhkanlah dia. Lalu Tuhan Yesus berkata, ya, aku akan datang ke sana untuk berdoa kepada-Mu. Tetapi saudara kasih, perwira di Kapernaum itu berkata, katakan saja sepatah kata, karena saya tidak layak menerima engkau di rumah. Katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Kalau saudara kasih kita perhatikan di dalam Alkitab, Yesus pun heran, Yesus pun saudara kasih takjub melihat iman daripada perwira di Kapernaum. Kenapa? Itu tadi, bisa jadi saudara kasih dia sudah mendengar. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan saudaraku, banyak mujizat sudah terjadi di Kapernaum. Dia mungkin sudah mendengar itu, perwira ini sudah mendengar. Maka dia selalu dengan imannya, dengan saudara kasih pola pikirnya, cara pandang dia, maka dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Jadi saudara dikasih Tuhan, dari hal ini juga kita bisa melihat dan mengetahui, biarlah ini menjadi teladan juga bagi kita. Biarlah Tuhan juga saudaraku takjub dia, heran melihat iman kita. Haleluya. Nanti saudara bisa lihat kisahnya. Bagaimana saudara kasih perwira di Kapernaum. Tuhan pun saudaraku heran melihat iman. Betapa besarnya iman.
Jangan kiranya juga kita umat Tuhan di tempat ini demikian. Haleluya. Apalagi dalam zaman sekarang ini. Mari katakan di sana, sebelum kita dapat melihat segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan kepada kita, kita juga harus mempersiapkan diri. Kita juga mempersiapkan diri kita supaya kita berdoa, supaya kita boleh menerima saudara kasih perintah-perintah Tuhan dengan sukacita. Jadi kita tidak bersungut-sungut. Haleluya. Bangsa Israel bersungut-sungut mereka. Ketika saudara Musa memerintahkan lakukan seperti ini, lakukan seperti ini. Lalu mereka berkata, Musa, kami sudah bosan muak dengan makanan ini. Nah, karena apa tadi? Pola pikir mereka, cara pandang mereka belum diubah. Jadi demikian juga halnya Bapak Ibu Saudara. Apalagi saudaraku, akhir-akhir ini ada kita mendengar berita-berita saudara kasih tahun 2023 tahun bilang. Saudaraku, kembali seperti yang saya katakan, kalau cara pandang kita akan firman Tuhan, kalau cara pandang kita akan kuasa Tuhan belum diubah, kita bisa ketakutan dengan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, 2 tahun yang lalu masa COVID, enggak pun gara-gara COVID, enggak pun karena COVID, kalau memang sudah waktunya mati, mati juga ya. Haleluya. Iya. Enggak pun gara-gara COVID. Kalau sudah memang waktunya selesai juga. Nah, maka bagi kita umat Tuhan, biarlah saudara dikatakan kepada kita tadi, apalagi di masa-masa sekarang ini, kita harus mempersiapkan diri. Amin. Amin. Karena kita belum tahu kepastiannya. Tetapi yang pasti dan yang jelas firman Tuhan pasti dikenali. Maka dikatakan kita harus mempersiapkan diri untuk hal itu. Haleluya. Supaya apa? Jangan pula nanti kita selalu lemas, ketakutan, lalu selalu karena ketakutan supaya jantung, lalu tiba-tiba berhenti jantung. Kenapa? Tidak mempersiapkan diri. Sama seperti selalu saya katakan tadi petinju tadi. Di mana-mana kalau kita melihat saudara kasih, seseorang yang mau naik ring, dia harus ditimbang dulu beratnya. Kalau sesuai, baru diperbolehkan untuk bertanding. Berarti saudara untuk mencapai itu, untuk bisa dia bertanding, untuk bisa dia saudara kasih naik ring, dia harus persiapkan diri. Nah artinya, kalaupun Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan nama, untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan mahkota yang hanya saudara kasih dinilai dengan ukuran dunia ini, orang-orang pun mempersiapkannya saudara kasih sebagus-bagusnya sebaik-baiknya, apalagi kita. Kita melihat juga masa-masa sekarang ini, saudara di daerah kami ada di sana ibu-ibu 2 kali seminggu mereka harus senam aerobik dengan tujuan olahraga. Saya katakan kepada umat di sana, gak cukup saudara hanya mengolahraga, tetapi juga perlu mengolah roh. Jadi tidak cukup kita hanya mengolahraga, roh itu pun perlu diolah supaya apa? Tetap dia hidup dan memiliki hubungan yang baik dengan. Haleluya. Dan kalau banyak orang hanya sibuk mengolahraga, tetapi rohnya tidak pernah diolah, bagaimana dia sehatkah? Jadi maka dari itu saudara dikatakan kepada kita di sini. Sedikit lagi, karena belum sampai jam 9. Ya, karena biasa Bapak gembalakan sampai jam 9 ya. Bersyukur ya. Berarti saudara tambahkan ini materi. Nah saudara, sesungguhnya dikatakan apa yang sudah direncanakan Tuhan bagi kita. Namun supaya kita dapat mengerti apa yang direncanakan Tuhan saudara kasih, kita harus memiliki persekutuan dengan. Itu sebabnya saudara dikatakan dalam ayat ini. Mari saudara kita baca ayat ini. Imamat pasal 6 ayat 12. Sama-sama kita baca supaya tidak lama proses. Imamat pasal 6 ayat 12.
Mari kita baca bersama. Satu, dua, ya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengangkut korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan. Maka dalam kitab Roma surah Kasih juga dikatakan di sana, biarlah rohmu menyalakan dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, tanggal 5 sebagian mungkin saudara yang dari tempat ini akan datang ke Bukit Kesud. Amin. Nah, persiapkan diri saudara. Yang kalau hujan becek, kalau panas debu. Jadi kalau saudaraku kami di sana masyarakat, saya bilang sama mereka, saudara udah haswa menggunakan aku bilang, ya mereka kalau panas maunya hujannya katanya, kalau hujan maunya panas ya, dijalan. Saya bilang suara udah haswa mau kita aja, sebab pula saudara kasih diganti posisinya, stres yang di atas itu, kita yang di atas dan dia stres. Sebentar hujan, sebentar panas kan? Karena memang kalau hujan licin, saudara. Kalau panas debunya bisa nggak kelihatan saudara jalan dari sini ke pintu sana, saking tebal debu. Maka kita harus hidupkan lampu supaya ketahuan. Saudaraku, saudara juga harus persiapkan diri untuk itu. Haleluya. Tapi yang sering, saudara. Ini sudah saya kasih perhatikan selama kami bisa. Hari Sabtu malam itu ada hujan turun sedikit. Supaya apa? Umat Tuhan datang beribadah hari Minggu tidak ada debu, jalan pun enak di jalan. Itulah baiknya Tuhan. Haleluya. Nah, jadi maka itu dikatakan kepada kita, apa yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita, bagi saya dan saudara. Namun supaya kita dapat mengerti rencana tersebut, namun supaya kita paham rencana tersebut, karena kadang-kadang saudara masih bisa kita tertipu seperti Lot. Dia lihat dengan mata jasmaninya, oh di sanalah tempatnya paling bagus. Tetapi dikatakan bagi kita malam hari ini, supaya kita paham dengan itu, kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan tadi dalam Imamat pasal 6 ini, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengangkut korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Berbicara tentang harus dijaga, berarti ada yang harus bersiap-siap di sana. Ada yang harus dipersiapkan. Maka dikatakan bagi kita saudara kekasih, namun untuk kita mengerti akan itu semuanya, kita harus mempersiapkan diri kita, bersekutu di dalam doa dan berpegang kepada firman-Nya. Amin. Bersekutu dengan Tuhan dan berpegang pada firman-Nya, tidak boleh keluar dari itu. Berarti kalau sudah saudara kasih itu kita kerjakan, sudah mantap ya. Jangan keluar dari situ. Maka saya katakan tadi, jangan cari yang lain. Jadi sedikit sekarang ini kan cari di Google, nggak dicari di dalam firman. Padahal segala sesuatunya dikatakan pada bulannya adalah firman. Bukan dikatakan pada bulannya adalah Google. Tidak ada ya. Pada bulannya adalah firman. Kenapa tidak dicari firman? Saudara, nah ini sekarang ini. Karena bisa jadi api itu sudah lebih-lebih, sudah mau padam, sudah mau mitok. Kalau orang kami saudara kasih Batak mengatakan sudah mau padam, maka dicari di Google. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah juga yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, supaya dia dapat mengerti tentang rencana generasinya ke depan. Saudara, inilah juga yang mau Tuhan lihat bagi kita, orang Tuhan di tempat ini. Saudara,
Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita semua di tempatnya. Saya sudah melihat saudara di daerah kita Bukit Kesuma itu, ternyata di kebun-kebun itu banyak jiwa-jiwa. Saya katakan, kalau seperti kondisi sepeda motor, tak main ini. Karena sedikit saja tantangannya. Kalau kondisi seperti ini sepeda motor nggak bisa. Maka saudaraku perlu dipersiapkan. Itu masih sedih, apalagi bonceng. Sepak bola yang kita bonceng agak gemuk dia. Bisa kita bilang, udah mama di sini aja ya, apa aja yang kesana. Tunggu aja di sini sampai aku pulang. Karena bisa jadi serapu sampai di tujuan. Maka saudaraku dikatakan di sini dalam bahan kita harus dipersiapkan. Haleluya. Jadi maka itu dikatakan di sana yang terakhir, banyak orang yang mengetahui tentang kebenaran, tetapi tidak mau bertindak hidup melakukan kebenaran. Jangan ada di antara kita yang ada tempat itu demikian. Haleluya. Hanya sekedar mengetahui saudaraku tentang kebenaran, tetapi tidak mau bertindak hidup melakukan kebenaran tersebut dalam hidupnya. Sama yang dikatakan seperti dokter, dia tahu tetapi dia tidak menjaga, maka saudaraku dia pun diserang penyakit tersebut. Karena alangkah saudaraku sangat tidak cocok kalau ada seorang dokter ahli kesehatan, lalu dia seorang kasih buat di sana, kami melayani untuk memperlangsing tubuh. Maka ketika saudara datang ke ruang prakteknya, saudara lihat, saudara ternyata dokternya gemuk. Pasti saudara kata, enggak betul nih. Cepat saudara, dia bukan di situ kami melayani untuk melangsingkan tubuh, dia sendiri. Maka jangan salah. Itu sebabnya dikatakan di sana, banyak orang mengetahui tentang kebenaran, tetapi tidak mau bertindak hidup melakukan kebenaran di dalam hidupnya. Jadi maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kembali saya katakan, saudara jangan hanya ingat yang lucu-lucunya saja ya. Kalau hanya lucu-lucu saudaraku, ini bisa diganti posisi. Stand up komedi jadi. Jadi saudaraku kalau lucu-lucu bisa aja kita sampai besok pagi itu. Tetapi yang perlu perhatikan di sini, poin yang penting di atas tadi, kita sudah belajar tentang iman dari Sadrak, Mesak dan Abednego yang dapat mengubah. Sekarang bagaimana persiapan kita? Bagaimana persiapan saudara? Jangan sebaliknya seperti Lot yang saya katakan tadi. Saudara lihat, saudara, sampai terganggu dia berkata, jangan kalian ganggu orang-orang yang datang ke rumah. Tetapi ini ada anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Jadi saudara dikasih itu ada dua yang diperhadapkan kepada kita. Pilih seperti Sadrak, Mesak, Abednego atau seperti Lot. Karena saudara nggak pilih ini Sadrak, Mesak, Abednego berarti nggak pilih Lot. Dikatakan tadi dalam 2 Petrus pasal 27, Lot tersiksa, pikirannya terganggu dia, hatinya pun terganggu dia, sampai-sampai dia berani dia berkata seperti itu kepada anak dan berjasa. Jadi maka dikatakan kepada kita yang terakhir, mari persiapkan diri saudara. Haleluya. Puji Tuhan, sampai di sini berlaku. Mari kita berdoa. Kita angkat kembali pujian kita ini. Begitu besar kau berbuat, mau tetap cinta, mau tetap suka. Masih juga lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Maka cara pandang kita, pola pikir kita diubahkan. Haleluya.
kami, dengan jalan kami terus memiliki hubungan persekutuan yang lebih intim lagi, yang lebih baik lagi Tuhan, dengan iman yang teguh tetap menaruh pengharapan. Oh haleluya, hanya pada Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Sudah Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati kami, sudah meneguhkan kami, mengingatkan kami kembali Tuhan, supaya kami benar-benar memiliki iman yang teguh seperti saat kami menyesatkan kami Tuhan. Tetapi Yesus memiliki cara pandang yang benar yang seluruh dengan firman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berkati Tuhan. Syukur bagi Tuhan yang berkuasa. Amin. Silakan dulu.
Tuhan, kami bersyukur biarlah ini menjadi satu kesukaan yang sangat-sangat Yesus Tuhan yang terpenting dalam hidup kami. Untuk kami boleh selalu suka memuji menyembah Engkau. Untuk kami selalu sungguh-sungguh rindu selalu akan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami datang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, Engkau akan menyatakan segala maksud-Mu, segala rencana-Mu. Bahkan hari lepas hari kami akan semakin dikuatkan, kami akan semakin diteguhkan, kami akan semakin melihat segala kebaikan Tuhan lebih dahsyat lagi di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala rahmat-Mu yang sudah memimpin memberkati pada kami pada pertemuan pelayan pada malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran seluruh hamba-Hamba-Mu pelayan Tuhan yang melayani dalam sidang ini Tuhan. Bapa, tentunya Engkau lebih lagi terus memperoleh kami hamba-Hamba-Mu ini. Engkau lebih lagi terus menyatakan maksud-Mu. Bahkan juga Tuhan visi-visi yang baru, semangat yang baru, semuanya tetap bertekun, semuanya tetap setia. Karena kami tahu Tuhan Yesusku, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang beroleh keselamatan. Setiap Tuhan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi seluruh hamba-Hamba ini, biarlah mereka semuanya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, karena mengasihi Engkau, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sidang berita pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sudah memimpin ibadah kami awal pertengahan hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih buat seluruh hamba-Hamba juga yang sudah melayani lewat ibadah malam hari ini. Mari Bapak berkati lebih lagi Tuhan. Bahkan tiap-tiap KKS yang sudah dipercayakan kepada seluruh hamba-Hamba ini Tuhan, biarlah semuanya KKS yang bertumbuh, KKS yang memulihkan, KKS yang Yesus kalau dia Tuhan memenangkan jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya bagi kerajaan surga. Terima kasih Yesus dan pujian Kau di atas segalanya. Kalau sebentar ini Tuhan, kami akan sudah ibadah ini Tuhan. Seluruh hamba-Hamba ini akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Mari Bapak sertai lindungi, tutup selalu dengan dalam Tuhan. Setiap kendaraan yang mereka membawa Tuhan, baik kendaraan mobil pribadi, juga kendaraan sepeda motor, semuanya disertai Tuhan, semuanya dilindungi Tuhan, semuanya pulang dengan sukacita, pulang dengan berkah-berkah surgawi. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dan di dalam nama Yesus kami berkata, selama malam Tuhan yang tidak dalam nama Yesus yang berdoa, kami sudah ibadah malam hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, hamba Tuhan seluruh yang dikasih Tuhan kita ke tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menjadi milik kita sekalian mulai malam hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita semua orang-orang kudusnya yang setia dan sungguh-sungguh mengasihi Dia dan tetap bertahan hidup di dalam kebenaran. Maranatha. Amin. Sama-sama kita katakan Bapa, terima kasih. Oh